Di panel selanjutnya, dikatakan bahwa perang tiga dewa akhirnya pecah. Diperlihatkan sosok Mickey yang datang dan hanya berdiam diri di motornya. Tidak lama kemudian, segerombolan geng Kanto Umanji Gang muncul di belakang Mickey, siap bertarung melawan Brahman dan Rokuhara. South pun tertawa terbahak-bahak hingga terbatuk-batuk, dan berkata kepada Senju bahwa ketiga geng sudah berada di satu tempat, persis seperti keinginannya, sebelum Draken mati. Kemudian, diperlihatkan ketiga geng, Brahman, Rokuhara, dan Kanto Umanji, semuanya berkumpul di lapangan parkir taman hiburan. Takemichi pun berkata kepada Mickey bahwa mereka tidak seharusnya bertarung saat ini. Namun, suara Takemichi tertutupi oleh teriakan Takeomi, South, dan Sanzu, yang terlihat sangat kesal satu sama lain. Dan dengan demikian, perang dimulai, bunyi narasi di salah satu panel. Takeomi berteriak kepada Kanto Umanji Gang dengan raut wajah emosi, karena menganggap mereka telah menelantarkan Draken, karena sudah memutuskan untuk melawan mereka, Brahman. Senju pun berteriak kepada anggota Brahman untuk berhenti bertarung dan tidak terbawa oleh provokasi Takeomi, Sanzu, dan South. Di sisi lain, Takemichi menoleh ke arah Mickey yang masih terlihat anteng. Dari sini saja, bisa terlihat bahwa Mickey belum mendengar kabar kematian Draken, sebab apabila sudah, dijamin Mickey akan langsung menghajar South tanpa ampun. Mickey kemudian memberitahu Koko untuk mengamati pertarungan bersamanya, dan mempercayakan pertarungan kepada Sanzu. Koko yang terkejut kemudian bertanya alasan mereka tidak bergerak, namun Mickey hanya menjawab, "Apa?" Sementara itu, South ternyata sudah memikirkan matang-matang rencana pertarungan. South menyuruh Kakucho dan Haitani bersaudara untuk mengatasi Kanto Umanji Gang. Dan Takeomi yang nampaknya masih sedih dengan kematian Draken, berteriak kepada Brahman agar mereka bersama-sama menghancurkan Rokuhara dahulu, baru kemudian bertarung satu sama lain. Namun, Mochizuki Kanji dan pasukannya untuk maju dan menyerang. Senju pun kembali mencoba menenangkan Takeomi, dan memintanya agar tidak bertindak tanpa berpikir dahulu. Wakasa kemudian muncul untuk mengontrol situasi. Waka berkata bahwa pertarungan tersebut tidaklah normal di matanya, maka dari itu, ia tidak ingin Senju untuk bergerak gegabah. Waka juga berkata bahwa kematian Draken merupakan pukulan telak untuk mereka, namun korban masih bisa bertambah. Waka pun meminta Takemichi untuk melindungi Senju. Setelah meminta hal tersebut kepada Takemichi, Waka pun memanggil Benkei untuk terjun ke pertempuran. Di sisi lain, Takeomi yang terlanjur emosi tidak mau mendengarkan perkataan Senju dan berlari ke arah South untuk menghajarnya. Namun, para anggota Rokuhara pun sudah paham niat dari Takeomi dan sudah bersiap untuk melindungi South. Takeomi pun berhasil ditahan oleh beberapa anggota Rokuhara. Takeomi yang tidak bisa bergerak kemudian bertanya mengapa South membunuh Draken yang bukan merupakan anggota regular Brahman. South pun terkejut mendengar pernyataan tersebut, sebab ia sendiri baru tahu kalau Draken adalah anggota Brahman meskipun bukan anggota regular. Kemudian, tanpa pikir panjang, South pun mengepalkan tangannya ke arah Takeomi yang tidak bisa bergerak. "Fortissimo!" teriak South sembari mengayunkan tinjunya. Seketika, Takeomi pun terlihat akan bonyok dihajar South. Untungnya, Benkei datang tepat waktu dan menahan tinju South tersebut. Benkei pun jumawa dan berkata bahwa tinju South terasa seperti bulu. Dan setelah berkata demikian, Wakasa melompat dari atas dan menghantam kepala South dengan kakinya. South tampak sedikit goyang namun tidak jatuh. Wakasa dan Benkei pun berdiri di depan Takeomi dan menantang South untuk bertarung dengan mereka. South pun merespon tantangan tersebut dengan senyuman psikopat khasnya sembari berkata, "Generasi pertama Black Dragons, itu membuatku bersemangat." Nah, itulah yang menjadi penutup di panel akhir manga Tokyo Revengers Chapter 225 tersebut.